Janganlah memintaku pergi darimu. Renungan diambil dari bacaan Injil Yohanes, bab 6 ayat 60-69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Banyak orang meninggalkan Yesus, padahal sebelumnya kemana Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya, bahkan mencari Yesus sampai ketemu. Nampaknya ada kesulitan untuk memahami kata-kata Yesus. Perkataan Yesus tentang perlunya makan dagingnya dan minum darahnya untuk beroleh hidup yang kekal membuat orang Yahudi jijik dan tidak bisa menerima perkataan itu. Yesus tahu bahwa orang tidak mungkin percaya kepadanya bila tidak ditarik oleh Bapa. Bahkan Yudas Iskariot yang merupakan salah seorang muridnya mengkhianati Dia. Kita semua tahu bahwa ia telah mendengar dan melihat semua yang Yesus lakukan. Namun, ia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Hal ini mengingatkan saya akan suatu peristiwa. Suatu hari, saya membantu pastor paroki memberikan sakramen perminyakan pada seorang ibu. Orangnya sederhana, dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Ia tinggal di kontrakan di sebuah rumah petak. Semua anaknya beralih ke agama lain setelah menikah. Untunglah salah seorang anaknya mau menghubungi umat setempat setelah ibunya memohon untuk dipanggilkan imam. Untuk mengisi keheningan, saya bertanya kepada sang ibu, mengapa ibu masih tetap mengikuti Yesus, padahal semua anak ibu sudah beralih ke iman yang lain? Jawab sang ibu, "Tuhan Yesus sudah begitu baik terhadap saya. Dia memberi saya keluarga dan anak-anak yang baik. Yesus mencintai saya. Mengapa saya harus pergi? Saya ingin mati dan dikuburkan secara Katolik," tambahnya. Jawaban ini pula lah yang diberikan oleh Santo Petrus. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Yohanes 6
ayat 68. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami dicintai oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah meninggalkannya. Seperti apa yang ditulis oleh Khalil Gibran, ia memberikan kami cinta yang lembut. Hatinya adalah alat pemeras anggur. Kau dan aku bisa mengambil secawan dan meminum anggur itu darinya. Suatu hal yang dulunya tidak saya pahami dari Yesus, namun saya memahaminya sekarang. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hatiku agar dimampukan seperti Petrus yang mengatakan, perkataan-Mu adalah perkataan hidup kekal, dan kami percaya bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Amin.